Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Fatir ayat 42 dan 43. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara memberi harokat di awal ayat. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhir la yakununna ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, bagaimana cara kita memberi harokat di ayat yang selanjutnya ini? I atau A, atau di sini ada nun yang kecil. Bagaimana cara membaca yang benar? Dan tata cara atau aturan yang benar untuk ibtida atau memulai bacaan yang tidak ada harokatnya seperti ini. Kita awali dari yang depan sehingga kita bisa sempurna di dalam hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ini. Wa aqsamu, ada qalqalah sughra, qaf yang disukun kita pantulkan. Wa aqsamu billahi. Billahi adalah lafdzul jalalah yang dibaca tarqiq atau tipis karena sebelumnya ada kasrah. Aimanihim jahda aimanihim la inja. Mim mati bertemu dengan lam izhar syafawi, kemudian nun bertemu dengan jim, kita baca ikhfa hakiki, kita dengungkan dan kita samarkan. Ja'ahum ini adalah mad wajib muttasil. Kemudian hum nazir, ada mim mati bertemu dengan nun, kita sebut dengan izhar syafawi. Nazirul layakununna, nazirul layakununna, ada tanwin bertemu dengan lam, idgham bila guna. Layakununna guna musyaddada karena nun yang bertasydid. Kemudian nun bertemu dengan hamzah, izhar halqi. Kemudian di sini itu kita baca pendek ya, jangan dipanjangkan ini. Ihdal umam, umam bukan umam, bukan umam, langsung saja dipendekkan. Min ihdal umam, min ihdal umam. Kita berhenti di sini karena tanda wakafnya, boleh berhenti, boleh terus. Yang tadi kita itu tidak kuat nafasnya, kita berhenti di nazir ya. Kalau kita berhenti di nazir ini kita tipiskan roknya karena sebelumnya ada kasroh. Ja'ahum nazir, tipis roknya. Kemudian kita ulangi dari lain ja'ahum sampai umam. Kemudian falamma ada guna musyaddada, mim yang bertasydid kita dengungkan. Ja'ahum mad wajib muttasil. Nazirum mazadahum, tanwin bertemu dengan mim, ini kita sebut dengan idgham bi gunna. Idgham artinya masuk ke huruf mim sehingga timbullah tasydid di sini. Karena bertasydid mim itu menjadi gunnah cara membacanya. Illa nufura, kalau kita berhenti di sini maka ini disebut mad iwad, satu alif ada tanwin fathah yang kita berhentikan. Ini dibaca satu alif, matnya disebut mad iwad. Iwad artinya ganti, tanwin diganti menjadi mad. Ma zadahum illa nufura.
ma zadahum illa nufura. Satu alif panjangnya. Kemudian di sini ada tertulis nun yang kecil. Untuk apa nun yang kecil ini? Nun yang kecil ini digunakan kalau kita meneruskan ayat ya. Misalnya kita berpatokan di sini ada lam alif. Lam alif ini harus terus, tapi karena akhir ayat maka kita boleh berhenti di sini. Tapi kalau tidak akhir ayat harus terus. Kita ingin meneruskan ayat ini ke ayat berikutnya. Maka kita gunakan nun yang kecil ini, karena pada hakikatnya nun kecil itu terbentuk dari tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka timbullah nun yang kecil ini. Nun kecil ini disebut nun sogir. Sogir artinya kecil. Disebut juga nun wasol. Wasol artinya terus. Digunakan kalau dia terus. Kalau kita meneruskan dari sebelumnya, dari ayat yang sebelumnya kita teruskan, maka nun kecil ini adalah digunakan. Harokatnya kasroh. Nun kecil ini disebut juga nun iwad. Iwad artinya ganti. Gantinya apa? Gantinya tanwin. Jadi karena tanwin ini sudah diganti, maka tanwin itu menjadi fathah biasa dan nun ini harokatnya kasroh. Illa nufuranis, illa nufuranis, otomatis karena sudah diganti nun maka rohnya ini menjadi tidak panjang atau pendek ya. Kalau mat iwat tadi diganti mat, diganti panjang. Kalau ini nun iwat sudah diganti dengan harokat nun, suara nun, maka ini tidak panjang lagi kalau kita meneruskan ayat ini. Illa nufuran istikbaran fil ardh. Illa nufuran istikbaran. Illa nufuran istikbaran. Itu kalau kita terus ya. Kalau kita berhenti tadi itu illa nufura, kita wakafkan, kemudian kita akan memulai dari ayat ini, ayat 43 ini, maka nun ini tidak digunakan karena seperti yang saya katakan tadi, nun ini khusus kalau kita itu wasol atau terus. Kalau kita wakaf dan ibtidak di sini, ibtidak itu artinya memulai bacaan di sini, maka hamzah wasolnya ini kita beri harokat. Bagaimana cara memberi harokat? Yaitu dengan mudahnya apabila kita melihat di sini. Di sini ada sukun sin. Setelah sukun sin ini ada ta yang berharokat kasroh. Kita lihat aja di sini. Apabila ada sukun itu ada kasroh, maka ini membacanya di depannya adalah kasroh. Sebenarnya aturan-aturan itu banyak sekali, tapi kita lihat di ayat ini saja dulu. Seperti kalau setelah sukun itu fathah, ininya tetap kasroh. Kalau alif lam itu fathah. Kalau setelah sukun itu doma, itu di sini doma. Atau kalau ada dihubungkan dengan nahwu sorob, itu kalau fi'il amr menjadi apa begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kita patokan ayat ini saja karena di Al-Quran itu ada beberapa saja yang kita bahas tentang kita memberi harokat di depan ayat. Jadi kita fokus per ayat saja, nanti kita jelaskan yang lain. Untuk yang surat Fatir ini, maka kita beri harokat kasroh karena setelah sukun itu kasroh. Ini patokannya. Jadi kalau menemukan di ayat yang lain setelah sukun itu kasroh, maka harokatnya di depannya itu kasroh. Berarti membacanya istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Ini hati-hati untuk sayyi karena di sini ada sukun hamzah yang sebelumnya itu adalah tasydid ya. Nah, ini harus jelas. Suara ya harus jelas, kemudian sukun hamzah juga harus jelas. Wa makras sayyi, wa makras sayyi.
istikbaran fil ardi wa makras sayyi istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Jadi apabila ada seseorang yang membaca di depan ini kita ibtidak memakai nun yang kecil ini, maka itulah kesalahannya. Jadi salah kalau kita memulai dari nun. Misalnya orang membaca nistikbaron, itu keliru karena nun ini khusus kalau wasol, makanya dinamakan nun wasol. Kalau kita memulai dari sini, maka kita menggunakan hamzah wasol ini. A, I, U ini dibaca I karena setelah sukun itu kasroh. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Nun mati bertemu dengan dha ikhfa hakiki, kemudian di sini gunnah musyaddada, kemudian kalau kita berhenti di sini berarti dia mad arid lisukun. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Tabdila ini juga mad iwad kalau kita berhenti di sini. Kalau terus maka menjadi tanwin bertemu dengan wawu menjadi idgham bi gunna. Demikian caranya. Walan tajida nun mati bertemu dengan ta ikhfa hakiki juga di sunnatillahi ini juga guna musyaddada. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Baiklah, kita ulangi dari depan, silakan ditirukan, kita pelan-pelan saja. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makras sayyi ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Fatir ayat 42-43. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.